Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah ini adalah tentang di mana Yesus Kristus mengutuk pohon ara. Ketika Yesus Kristus menginginkan adanya buah, ternyata pohon ara itu tidak memberikan buah apapun. Sehingga Yesus Kristus berkata kepada pohon ara itu, dan akibat perkataan Yesus Kristus, maka pohon ara itu menjadi kering. Dan murid-murid Yesus takjub dengan hal itu. Mengapa hal ini terjadi dan mengapa hal itu harus dilakukan oleh Yesus Kristus? Tentu saudaraku yang terkasih, ketika kita membaca dari ayat 18 sampai 22, kita akan semakin membuat suatu pemikiran yang sangat penting sekali. Ada orang ketika membaca nats ini langsung serta-merta ingin mempraktekkannya. Dan ada juga orang yang berkata, ini tidak mungkin. Ini hanyalah frasa. Ini hanyalah kiasan semata yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang. Mengapa demikian? Ada suatu perkara yang mengatakan bahwa jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Tentu kita belum pernah melihat seorang menyuruh gunung untuk berpindah tempat. Tetapi Yesus mengatakan hal itu tentang iman seseorang. Dan kemudian yang menjadi penting bagi kita adalah karena ini adalah praktik dalam hidup kita sehari-hari di dalam doa. Yesus Kristus mengatakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ini bisa menjadi persoalan jika kita salah memahami tentang apa yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Sehingga kita mungkin menganggap bahwa doa itu sebagai mantra untuk mewujudkan suatu keinginan. Tentu, orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan berbeda praktek hidupnya dengan orang yang memiliki konsep perdukunan. Jika seseorang pergi ke dukun, tentu mereka ingin sesuatu hal yang praktis dan terkabul. Apa yang mereka inginkan tercapai, itulah yang mereka miliki. Tetapi ketika saudara meminta kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberikannya, apakah saudara akan menggugat Allah karena Allah tidak memberikan itu? Ini menjadi sesuatu pengertian yang keliru. Tentu kita harus menyadari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus ini adalah tentang iman. Apa yang kita minta terkadang bukan sesuatu hal yang berguna bagi iman saudara. Apa yang kita minta terkadang bukanlah sesuatu hal yang Tuhan inginkan. Persoalan kita hanya sesuatu hal yang bersifat fisik, jasmani, dan lain sebagainya. Apakah saudara pernah meminta supaya Tuhan menolong saudara karena saudara benar-benar menghadapi masalah sulit ketika saudara memberitakan firman? Persoalan kita semata-mata di dunia ini adalah hanya persoalan tentang apa yang kita butuhkan dalam kedagingan kita semata. Kita harus memikirkan bahwa apa yang kita minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Hal apa yang selalu diminta dan didoakan oleh para rasul-rasul Yesus? Mereka tidak pernah meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan uang logam-logam dari atas supaya mereka bisa membayar pajak dan lain sebagainya. Seandainya saudara meminta kepada Tuhan dan Tuhan langsung memberikan itu, mungkin saudara bisa mati. Seandainya saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan berikan aku uang 2 miliar. Logam-logam saja Tuhan, tidak apa-apa. Seandainya Tuhan langsung memberikan itu kepada saudara, membungkus itu di dalam karung dan mencampakkannya dari surga persis di atas kepala saudara, bukankah saudara akan mati?
tentu Allah tidak akan menjawab doa yang melawan hukum alam. Tentu Tuhan tidak melakukan itu. Sebab Yesus sendiri tidak melakukan hal yang demikian. Ketika iblis berkata, jadikanlah batu ini menjadi roti, Tuhan tidak melakukan itu. Mengapa pula saudara ingin makan roti, saudara butuh mujizat? Bukankah itu melawan hukum alam? Memang Tuhan bisa menjadikannya, tetapi Tuhan tidak melakukannya. Walaupun ia memiliki kuasa. Mengapa demikian? Masa iblis yang bisa mengatur Yesus Kristus? Kita tidak akan menyembah Allah yang demikian. Tetapi Yesus Kristus tidak melakukan itu dan tidak bisa diintervensi. Sama halnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah saudara mengatur Tuhan? Tuhan yang berkehendak kepada kita. Tetapi ketika kita memohonkan di dalam iman yang benar, itu yang penting. Sebab ketika kita meminta kepada Tuhan, kita meminta apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Dan hal itu memang ketika kita menyadari seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita ketika berdoa memang harus memahami tentang firman Tuhan. Sehingga yang kita minta juga adalah hal-hal yang bersifat rohani. Bukan sekedar yang bersifat fisik. Tetapi tidak salah juga kita meminta hal-hal yang bersifat fisik kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting bagi saudara adalah jika saudara meminta itu untuk apa? Dan ketika saudara meminta dan diberi bagaimana? Karena orang sering sekali hanya terbuai dari berkat Tuhan dan Tuhan menjadi terabaikan. Iman yang dimiliki oleh murid-murid Yesus Kristus, hendaklah itu kita miliki dalam hidup kita. Sungguh-sungguh melakukan pekerjaan pelayanan kita sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Jangan pernah meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang bekerja, tolong bereskan pekerjaanku. Sampai kesudahan dunia ini saudaraku, pekerjaan saudara tidak akan selesai. Itu sama halnya dengan menghujat Allah lewat doa. Mengapa demikian? Saudara punya tangan, kaki, Tuhan berikan supaya saudara bekerja. Masa saudara meminta Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan saudara. Dan kemudian saudara yang menikmati gajinya. Mengerikan sekali. Mari melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan berbuahlah. Jangan seperti pohon ara ini. Yesus Kristus ingin berkata, jika kamu memiliki iman yang benar, memiliki iman yang sungguh-sungguh, maka kamu pasti berbuah. Jangan sampai kita ditebang karena kita tidak menghasilkan apapun. Kita tidak meminta supaya kita menghasilkan iman yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Engkau telah mendidik kami, mengajari kami, dan memberi pengertian kepada kami bahwa doa di dalam iman yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Tolong kami ya Tuhan supaya kami mengerti tentang apa yang harus kami minta, apa yang kami mohonkan, dan memahami bahwa apa yang kami mohonkan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang dapat menghasilkan buah yang baik dari apa yang telah kami doakan dan dari apa yang kami telah imani serta pergumulkan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.